kelapa anjir. Gue juga sama cuy. Sekarang air putih ya. Kopinya tadi udah Ini udah pakai tumbler. pindah tempat cuy. Pindah tempat kita. Sore-sore hari Minggu kan. Dan gue tumben banget pakai topi ya. Topi gua. Pinjem lagi sih. Kalau gua selalu bawa dua. Kenapa tuh lo selalu Nggak berdua? tahu dari dulu. Gue suka topi itu dari SD bro. Terusan. Serius, suka pakai topi itu ya. Gue tuh pernah berantem sama temen gue gara-gara topi gue ininya Dibetak. dicopot. Enggak, ininya dicopot nih kan topi kalau yang atasannya. six panel kan itu ada kayak pentil-pentilan gitu. Sorry bahasanya agak kasar. Itu pernah dimainin sama dia terus copot. Gue hajar anaknya. Terusan. Iya, Anjing, kasar banget lo iya dulu ya. gara-gara ini terus akhirnya gue nangis juga karena gue dikeroyok akhirnya. Iya. Konyol Itu doang sih, ya, anjing. lebay banget gitu doang aja ngehajar lu, gue gampar kan. Jadi karena gue kesel banget, topi baru bro. Baru Jadi iseng dibeliin, gitu. iya dibeliin dulu Reebok, masih inget banget topi dibeliin sama abang gue kan zaman dulu tuh. Dulu topi-topi yang kayak asli gitu gampang zaman dulu, kayak Reebok, body gitu Reebok. Terus gue hampir ya alhamdulillah sih dulu punya abang tuh kalau beliin apa-apa ori. Ya alhamdulillah sih dulu ya. Tapi ya paling ya Reebok, Specs lah dulu kalau sepatu gitu. Gitu sih. Akhirnya lo jadi suka sama topi ya. Sih ya itu dari situ, dari Tapi situ. bener gak sih topi itu bikin pala botak? Iya bener, rambut tipis gua akuin. Gua rambut gue dulu tebal banget anjir, tapi emang gua keturunan juga sih bro. Iya. Kalau gua punya keturunan Kalau gue rontok M. karena pikiran sih kalau gue. Ya itu juga pasti sih kayaknya. Seiring berjalannya waktu gitu jadinya apa ya? Jadi rontoknya nggak nanggung udah pakai beberapa sampo, kayaknya emang lagi rontok aja sih. Jadi kesana tuh kita botak gitu. Ya gua udah umur juga sih kan, ada juga yang gennya gen masih muda, ubanan juga kan ada. Ada juga. Tapi kalau misalnya boleh milih, gue nih mendingan ubanan gue. Iya gua juga sama sih. Kalau boleh milih tapi ternyata Daripada botak mending ubanan. dapat takdirnya Botak. nggak ubanan. Iya buat kebotakan. Wajar lah umur sih nggak Iya, karena temen gue ada tuh pakai topi mulu. Apa namanya? Botaknya parah banget. Umurnya di bawah gua. Umur di bawah gua sih, bukan apa-apaan. Jadinya gue tadi sempet nanya sama lo, tapi bener gak sih bikin botak? Akhirnya jawabannya sama kayak gue. Iya benar. Persepsi lo sama. Jadi gue masih inget banget ya, karena gue suka topi, jadi gue model topi gue kadang ada model baru nih gue beli, ada model baru beli. Gue sih nama-nama modelnya juga kurang paham, jadi gue kadang beli nih, habis beli terus kayak pengen gue pakai nih sekolah gitu kan, kayaknya keren aja gitu pakai topi lain gitu kan. Juga hampir gue mana ke kelas gue waktu SMP kelas 1 gue, ya kan, lu kalau punya topi lain jangan sosokan lo gitu kan, kalau sekolah pakai topi sekolah gitu kan. Oh iya. Iya, yang biru, Ya, topi bener, biru. topi sekolah ya, Iya, kan dulu wajib kan untuk bawa topi itu wajib tuh gua. Tambang Tuturi Handayani. Iya, dong tuh ini gitu kan. Jadi akhirnya gua topi itu gua bikin itu, gua custom. Belakangnya itu gua bikin. Tapi dulu mah di gue nggak tahu ya di daerah lo. Dulu di blok kan gue sering beli juga kayak besi lagi ditempelin, entah tuh digesper. Iya, Besi iya. kayak apa ya? Kayak selet pang gitu. Kita bentuknya tuh X atau kotak yang besi-besi logam gitu, kadang-kadang taruh di topi. Gua custom yang model kayak buat snapback tuh nggak tahu. Iya. Bolong itu di. Iya. Gua custom itu. Gue kasih itu ke tukang yang bisa servis topi itu, gue bikin itu biar agak keren aja dikit, jadi kayak snapback gitu. Bener-bener ada tukang servis topi karena ini bisa lapuk ya ini ya. Iya bisa lapuk juga, terus bisa hancur di dalam ya. Dulu gue gitu, jadi kayak biar kelihatan kan gue ngerasa keren lah dulu pakai topi yang bolong-bolong itu belakang. Gue tuh kalau pakai topi bukan karena apa ya, kepala gue kayak kecil tuh. Gue tuh jadi kalau gue ngerasa gitu, jadi kayak kurang pantas dari dulu pakai topi dari zamannya orang lagi demen-demen topi kan musim-musiman ya. Iya. Sebelum ada kayak sekarang marketplace gitu, tapi kan musiman gitu kalau dulu ya. Pas lagi musim-musiman gue malah males pakai topi, gue lebih seneng rambut biasa karena gue juga dulu kan tebel rambut gue. Nggak pernah pakai topi jadi karena gue kalau ngaca pala gue kecil, gue aja pakai helm pun kayak ngerasa pala gue kecil. gue pernah sedikit lucu lah sama masalah topi itu. Gue dulu pernah si Paris tuh, dulu gue ajak ke Jacklot kan. Oh, Paris Pangestu. Iya, Paris Pangestu gue ajak ke Jacklot, terus ceritanya dia lama lah karena jemput si
gitu ya kan. Ya, Nah, oke. cewek itu kan teman kita juga Yang dia taksir. yang dia taksir kan karena lama gitu kan. Udah gue jalan dulu kan, gue jalan dulu. Tapi emang rencana gue tuh memang beli topi doang. Iya, Bayar keceklot. tiketnya gocapan sampai Waktu 30. itu nggak tahu 15 kayaknya. Waktu itu kan lagi nggak ada band. Udah mulai ada nggak ada band tuh. Jeklot yang pertama mulai nggak ada band 2019 kalau nggak salah atau 18 gue lupa. Ya, terus gue beli topi, gue udah ngincer maksudnya udah ngincer topi itu. Gue beli terus gue cabut, nggak ada band nggak ada apa ya kan. Gue juga lagi nggak kepengen beli kaos. Terus gue ke salah satu brand itu pengen beli Shining Break waktu itu ya, tapi ngantrinya udah kayak ngantri sembako ya Udah kan. males lah ya. Iya udah males banget. Gue tadinya mau beli satu kaos Shining Break dulu, tapi udah apa namanya, udah panjang banget antriannya, enggak deh. Gue bilang gue akhirnya gue cabut udah langsung. Terus dia, lu di mana? Gue baru nyampe parkiran, gue udah keluar. Gue bilang gitu. Oh lu nggak barengan? Enggak, akhirnya kan gue datang duluan karena gue takut si inceran gue habis gitu Oh, kan. iya. Inceran gue kan ya, waktu itu udah tinggal berapa lah stoknya gitu. Ya gitu lah. Jadi kalau misalnya lu ngeliat keranjang gue pasti ada topi. Keranjang gue di Kontrakan lo? Tokped, maksudnya keranjang Tokped Oh, atau Tokped keranjang lo. iya, Pak. Karena ada list gue pengen beli topi yang model ini model ini. Cuma belum kebeli aja. Belum gue beli aja karena udah terlalu banyak gue topi sebenarnya. Gue punya ada 10 kali topi. 10 dan Tapi lu pernah pakai tumpuk-tumpuk gitu? di sini ya. Di sini ya. Ke atas gitu. Ada kali gue 10 topi ada. Maksudnya penutup kepala ada kupluk juga kan Benny gitu. Tapi kayak anak reggae gitu? Pun pernah punya gue. Tapi udah gue ini terus tracker dulu yang jaring-jaring gitu. Iya. Gue dulu beli di Nah gue yang era-era yang jarang-jarang itu gue sempet punya tuh dulu. Ambassador dulu gue. Di Mall Ambassador gue pernah beli yang mahal sekalian. Gue pengen banget gitu kan. Topi yang paling beli tuh topi Tapi mahal kalau gitu. topi yang di tempat kerjaan kita tuh yang di departemen lo, yang kalau misalnya diketok, ini Topi intermezzo, safety. nih intermezzo aja nih ya. Topi safety. Di tempat lama, di tempat kerja lama gue sama itu ada topi, kayak topi biasa. Tapi kalau misalnya lu isengin temen lo gitu, kayak lu giniin helm, Tangan lu yang lo kalah. boleh tangan cari lu, tuh kalau iya. misalnya lo ke toko itu lah. Iya. Lo boleh DM nama tempatnya apaan. Iya, toko merah, toko merah. Ya kan? Gila, gue topinya topi deh, ternyata topi safety tuh buat di luar ya kan, buat tukang. Dan itu ada ukurannya itu. Iya, ada lu tahu ya ukurannya. Ukurannya tuh L, M, L, XL. Itu barang yang pokoknya kalau gue lagi gabut, nih kan karena gue jarang gabut ya di kerjaan gue. Kalau bener-bener lagi gabut, Jalan-jalan lu ya katanya. suka jalan-jalan, Iya, ambil nemuin barang-barang gue taruh di departemen gue, nggak gue balikin tuh biasanya tuh buat gue mainan. Itu apa ya kan? Kalau misalnya kayak di departemen lo ada topi begitu, terus kalau misalnya di departemen yang tentang apa pets gitu, aksesoris buat garden, ada pajangan burung buangan gue bawa. Marah tikus ya lu cemilin ya. Gue nggak sampai situ sih. Gue nggak sampai situ sih. Jualan racun tikus juga kan. Nggak ada tikus juga. Kita balik ya. Iya. Jadi gue tadi pagi ngelihat kayak postingan ada orang, gue nggak tahu gugat, nggak tahu ngajuin, nggak tahu apa, dia itu ngajuin masalah batas umur untuk lowongan pekerjaan cuy. Iya. Karena gue bingung tuh, gue mau bahas apa ya, belum ada yang happening banget nih gitu. Tapi gue bangun tidur, gue buka handphone, gue inget banget tadi. MK ya kalau misalnya ya. Ya ke MK atau kemana gitu, asal Bekasi kalau nggak salah. Pemuda itu ya kan, karena disamarkan kan secara berita itu di berita itu ngajuin umur masalah lowongan kerja gitu. Nah dari sisi lo gimana nih yang lo tangkep dari ini? Dari apa? Iya sih, dari kalau sudut pandang lo sudut pandang gue sih kayaknya harusnya sih memang di Indonesia. Iya di Indonesia lah, di mana aja tuh sebenarnya kalau untuk batasan umur sih harusnya nggak ada sih kalau menurut gue. Karena yang nyari makan nggak cuma maksimal umur 25, umur 30 tahun kayak kita juga udah pala 3 juga masih butuh makan ya. Kayaknya ya, perusahaan kita dulu yang pernah bareng juga sekarang udah ada batas umur, tapi nggak ada ya. Nah, tadi ada cuman masih di atas 30 ya. Masih 30-an deh dulunya Sekarang awalnya. kayaknya udah di bawah 30. Iya, udah di bawah 30 gitu ya. Kalau mungkin kalau pendidikan oke lah ya, kalau pendidikan. Tapi kalau umur kayaknya sih karena pendidikan kita masih bisa fight nih. Iya. Entah tuh sekolah lagi atau misalnya lo ngambil paket C kalau misalnya lo nggak lulus SMA gitu.
atau misalnya bisa kuliah lagi ngambil 3 tahun tuh masih bisa kita kejar lah. Tapi kalau umur susah cuy. Kalau misalnya iya kan nggak bisa balik lagi umur. iya kalau misalnya apa, kalau misalnya udah kepentok umur gitu, akhirnya yang orang-orang di bawah misalnya udah di atas 30 atau misalnya di atas 35 ke atas, susah buat nyari kerjaan gitu, karena belum tentu mereka yang udah puluhan tahun bisa aja dia resign gitu. Udah Iya. puluhan tahun di satu perusahaan, dia itu ada masalah apa kita nggak tahu kan. Ya desain juga kan kadang-kadang bukan berarti, banyak banyak alasannya ya. iya bukan berarti punya masalah di perusahaan itu kan. Betul. Kadang-kadang kan pindah domisili gitu kan, jadi kayak jauh, terus apa namanya, pengen di perusahaan yang kurang lebih sama gitu kan, dalam artian secara apa namanya, operasionalnya sama kan, harusnya oh nih orang udah apa namanya, udah punya pengalaman nih gitu kan, walaupun umurnya udah nggak masuk gitu kan. Tapi kalau misalkan dia dilanjut di perusahaan apa sudah bisa, cuma karena mungkin dia pindah domisili, mau nggak mau dia pindah rumah dan nyari kerjaan yang dekat rumah mungkin kan. Atau enggak dia di perusahaan itu nggak ada growth-nya, akhirnya dia nyari yang lebih better secara growth-nya. Ya bisa juga kayak gitu. Karena sebelum gue lihat berita itu tadi pagi, gue sebelumnya juga ngeliat postingan orang masalah kenapa sih perusahaan itu matokin usia tertentu ketika membuka lowongan pekerjaan. Ada beberapa faktor, salah satunya itu adalah faktor kreativitas atau produktivitasnya tuh. Iya paham tuh. Memang di Indonesia ini ada misalnya, gue pernah ngalamin ya, karena ini secara realitinya ya. Kalau tadi kan secara beritanya memang seharusnya kayak gitu, karena ada beberapa umur yang memang sebenarnya masih bisa kerja gitu, tapi di realitanya umur di atas 30 itu kebanyakan mereka nggak mau berkembang cuy. Misalnya kayak gadget deh, dia sekarang kan lo ngegunain Excel atau apa ya udah lo nggak boleh gaptek gitu, atau kalau lo belajar suatu hal yang baru lo nggak boleh gaptek gitu, lo benar-benar harus bisa menggunakan tools tersebut. Nah berarti dari segi penggunanya menggunakan tools tersebut lo aja masih nggak mau. Nah gue pernah ada case waktu itu gue trainingin ke teman-teman gue. Nah orang ini memang hampir 40 umurnya, hampir 40 umurnya. Pas udah selesai training berapa hari, dia nanya ke gue jawab masih, oh ini mungkin dia belum ngerti kali dari penjelasan gue sisi positif kayak gitu. Terus minggu kemudian nanya lagi ke gue masih jawab. Sampai minggu ketiga kali atau 4 kalinya, lo yang belum paham yang mana, gue gitu kan. Kan lo masih berbaik hati lah. Iya. Iya. Gue mah nggak paham Rip, kayak gini-ginian. Kok udah manggil lo Rip sih, gak pak gitu? Enggak. Ada kan gue di bawah dia, jadi dia manggil gue nama aja. Kalau gue manggil dia Pak gitu. Iya. Nah di atas gue kayak gini-gini nggak paham Rip kan nanya aja gue kan, males gue, nggak kuat otak gue. Nah dari situ gue mindset, apa ini faktor dia nggak bisa menerima hal-hal baru apa gimana gitu, apa memang reality orang Indonesia itu kayak gitu. Karena di luar sana di negara lain umur 35 tuh orang tua masih produktif banget, nggak usah jauh-jauh, angka segitu lagi produktif. Iya. Ya kayak misalnya kayak apa, si Bunda Korla aja udah umur berapa, iya. kan. Terus dia bisa jadi waiter kan di McD atau apa iya gitu kan. Terus orang-orang sono, aktor sono ya kayak di Hollywood, mereka tuh umurnya udah di atas gocap, tapi itu malah umur emasnya dia loh. Iya gitu. Sedangkan umur 20-an sampai 30 tuh umur dia bibit baru ke industri Hollywoodnya. Sedangkan di Indonesia malah umur segitu udah jadi umur senja. Iya, betul. Harusnya kan dari umur 30 ini kita udah nge-mindset nih, umur berapapun itu kita produktivitas sama kreativitas itu harus kita asah gitu. Tapi nyatanya di Indonesia masih kayak gitu. Mungkin ini jadi faktor utama ya, perusahaan-perusahaan tadi punya batas minimal usia gitu. Ya, ini kan kalau umur-umur yang udah ya dibilang menilai senja mungkin kayak gua gitu kan, mungkin bisa dinilai dari experience-nya kali ya. Iya. Tapi gue punya pengalaman gini bro, gue pernah ngelamar, gue masih kerja nih di tempat yang waktu sama lo itu. Emang gue udah niat resign lah gitu kan. Jadi gue pernah ngelamar tuh di salah satu perusahaan yang basic perusahaan itu perusahaan Korea.
Oke. Gue pernah cerita juga kan, kalau gue waktu itu mau ada interview kan. Oh iya, Lalu, yang nggak jadi itu ya? iya kan, akhirnya nggak jadi diambil. Terus itu tuh gue apa namanya sempet nanya, Mas umur saya segini loh gitu, apakah masih bisa gitu. Oh bisa kok, nggak apa-apa, yang penting nanti ada beberapa tes gitu kan, ada beberapa tes yang ternyata gue nggak bisa memenuhi tes itu, dan gue fair kan, karena waktu inilah Excel lah, Microsoft Excel lah. Yeah. Jadi karena gue memang tidak keseharian waktu di sebelum kerja sebelumnya tidak udah jarang megang Excel gitu kan, Microsoft Excel juga gitu kan, karena biasa gue melayani gitu kan ya, jadi apa namanya jadi sales gitu kan. Terus ya gue ada kekurangan di situ dan gue fair ya, jadi apa namanya, tapi selama gue waktu itu kalau misalnya gue lulus tesnya itu gue masuk gitu kan, gue masuk, tapi apa namanya, dan tidak Mau masalah belajar, ya? Iya, dan tidak masalah di umur gue gitu kan, yang penting lu punya skill di situ, karena yang dibutuhkan waktu itu Excel gitu kan. Walaupun di situ sempat sih ada penawaran dari usernya itu Divisi lain. iya, opsi lain, karena gue punya experience ABCD lah gitu kan di dunia kerja sebelumnya gitu kan. Terus itu bisa jadi pertimbangan gitu kan ternyata. Jadi kayak experience gua bisa jadi pertimbangan untuk tetap bisa masuk, tapi di apa namanya, di departemen lain lah, kurang lebih kayak gitu kan. Jadi ya mungkin karena mungkin dia itu basic perusahaan-perusahaan luar juga kali ya. Jadi nggak melulu yang usia juga. Makanya gue kaget juga, gue sama di apa namanya, dipanggil interview, terus kayak ngobrol dengan usernya langsung juga gitu gue gitu kan. Jadi kayak kok sebegininya gitu kan, pas tahu ternyata memang dia secara apa namanya, perusahaannya itu masih kayak tulus perusahaannya, terus kayak apa namanya, tradisinya tuh masih ngambil dari luar itu, dari Korea itu. Jadi nggak masalah umur ya, mungkin ada perusahaan lain ya? Iya, mungkin ada perusahaan lain juga yang kayak gitu Mas di Indonesia ya, tapi mungkin belum banyak kali ya, yang pasti rata-rata ya ada umur sekian gitu kan. Jadi kayak gue resign gitu kan, anjir gue nyari kerjaan susah banget gitu, gue nyari kerjaan susah banget gitu kan. Nah gue pun sempat yang lamar juga di retail juga kan, tapi gue akhirnya nggak gue ambil ya, karena apa namanya, gue takut lah kalau retail kan nggak bisa keluar apa segala macem gitu kan, takutnya mirip-mirip sama di retail sebelumnya gitu kan. Makanya gue nggak jadi ambil gitu, walaupun dekat rumah gitu. Ya karena waktu itu gue simpel lah sih, gue kan kalau retail gitu kan harus grooming kan, gak punya jenggot, punya kumis. Sedangkan gue waktu itu memang udah berpikir pengen manjangin jenggot lah, bukan manjangin sih, pengen punya jenggot, pengen jadi diri lo sendiri. Iya, pengen jadi diri gue tuh, kalau gue tuh ya pengen punya penampilan seperti ini gitu, nggak yang penampilan tuh disuruh karena sesuatu gitu loh. Jadi seperti itu sih, kayak apa namanya, kayak gue pengen jadi diri gue deh, kalau kerja bisa ada ya udah. Ternyata kan ada lah gue di sekarang gitu kan di event, dan tidak mempermasalahkan gue punya jenggot yang penting rapi apa segala macam. Jadi ya gue kadang ya gue kayak kemarin habis motong juga, gue potong jenggot, gue potong kumis biar kelihatan rapi aja gitu kan, nggak yang berantakan banget. Iya, nggak yang coki netral banget gitu. Gitu kan, walaupun gue kepengen ya gitu kan, walaupun gue kepengen yang apa namanya, jenggot atau kumis yang, tapi akhirnya ya gue mengasihkan lah, maksudnya mengasihkan diri sendiri lah, maksudnya gue ngerasa udah asik lah, gue bisa kayak gini, bisa punya penampilan kayak gini, gue ke kantor juga kayak gini nggak masalah bro. Iya enak, asik kan. Kalau gue bisa kayak gini hari Jumat doang. Kalau gue tiap hari bro, walaupun apa namanya ya, kadang gue tetap pakai kemeja tapi pakai flanel, gue buka kancingnya gitu kan, gue asik lah gitu kan, maksudnya gue nggak, yang penting gue kalau ketemu klien ya gue tahu diri lah, memposisikan diri lah gitu. Gue nggak pakai kaos lah apa segala macam gitu ya. Tapi pernah sih gue mendadak harus ketemu klien ke sebuah lembaga negara besar, gue pakai sweater bro, karena gue lagi nggak pakai kemeja, karena mendadak gue harus presentasi gitu kan, harus meeting dan presentasi, technical meeting kan, kerjaan gue kayak gitu, dan itu mendadak karena bantuin teman. Jadi ya udahlah gue cuek aja gitu. Dan di pekerjaan gue sekarang mereka paham orang event tuh memang kayak gitu kan. Orang event tuh nggak yang melulu formal gitu, tapi memang ya kadang
kadang formal. Malah gue pernah ketemu formal itu sampai kaget mereka, ih gitu kan, lu bisa juga ya dan kayak gini sampai kayak gitu dia, maksudnya ya karena mereka Gak expect nggak kesana ya. expect bahwa orang-orang event itu bisa pakaian formal gitu sih. Jadi ya sempat lah ada beberapa klien yang kaget gitu kan, yang udah akrab terus tuh, bang lu bisa berpenampilan kayak gini juga ya, memang ya kadang sesuai ini aja, sesuai mood gue bilang gitu aja. Kalau moodnya lagi pengen pakai kemeja gitu. Ya udah gitu. Ya kalau kembali ke tadi ke masalah umur ya, gue sih cara pribadi ya setuju gitu Kalau kan. memang itu disetujui ya. Iya kalau memang disetujui karena perusahaan bisa menggali potensi Potensi-potensi ya orang-orang orang-orang yang kasarnya mau belajar, mau ada di apa fokus di bidang tertentu, mau dia pengalaman atau enggak, tapi misalnya dia ada niat mau belajar, umur nomor sekian, yang penting kan pendidikannya mungkin masih bisa dikejar kan ya, malah event nggak mau belajar pun dalam artian dia memang sudah punya basic skillnya. basic skill udah punya, tapi memang dia jabatan yang dia ambil atau sebelumnya tuh memang belum tinggi gitu loh. Nah, tapi dia punya skill dan punya ini, bagi gue sih harusnya bisa gitu loh. Dia punya skill, punya experience yang bagus di satu bidang itu gitu. Manusia di Indonesia tuh berapa juta sih gue lupa ya kan. 270 kayaknya. Iya, Indonesia termasuk yang ketiga besar ya kalau nggak salah ya. Iya. Kalau gue salah ya. 3 atau 4 besar kali ya. Mereka itu selain pengusaha atau dagang, itu pasti nyari kerja, dan nggak semua orang itu punya privilege lulus kuliah dimasukin kerja sama relasi atau keluarga lo, Link lo, nggak semua itu. Kadang mereka sekolahnya mungkin cuma swasta yang levelnya di bawah gitu misalnya ya, bukan tradisi A gitu, terus mereka juga dari segi ekonominya memang lumayan susah, akhirnya mereka kerjanya mungkin ya seadanya gitu. Ketika dia mau kuliah lagi mungkin nggak bisa gitu karena faktor ekonomi, terus di umur sekian ternyata dia resign, akhirnya nyari kerjaan lagi udah kepentok umur kan susah juga, apalagi kalau misalnya dia udah punya keluarga sendiri gitu, anak istri gitu, itu lumayan susah. Nah, harapan gue nanti kedepannya Indonesia punya pemimpin baru, aturan masalah umur untuk di lowongan pekerjaan boleh dipertimbangkan sih menurut gue. Iya. Mungkin sedikit gue tambahin ya, ini. Mungkin kalau misalkan orang yang sudah berumur itu mungkin saja kehidupan pribadinya dia udah settle, dalam artian dia udah punya anak, udah punya istri yang enggak, maksudnya kerjaannya itu tidak terdeteksi lagi. Ya pokoknya tergores lah, pokoknya terganggu lah. Pekerjaan tidak terganggu dengan masalah cinta kan, bisa jadi kan, karena dia udah settle nih secara kehidupan, mungkin aja dia udah punya rumah, udah punya keluarga yang harmonis, bisa jadi kan kayak gitu kan. Dengan kasus kayak tadi misalkan dia karena pindah rumah pas segala macam kan, bisa jadi dia malah fokus gitu kan di pekerjaannya gitu kan. Mati. Oh enggak. Masalah dia kerja udah enak lah ya. Iya, jadi kalau dia kayak kerja tuh kayak ngelanjutin hidup aja gitu, ngelanjutin hidup dia gitu kan. Terus bisa jadi dengan orang-orang yang sudah berumur itu, orang yang sudah kayak udah mulai kayak taat ke agama, jadi kayak religinya sisi religinya juga udah punya gitu kan, dibanding mungkin yang bukannya ini ya, tapi ya bisa jadi biasanya kan seperti itu. Iya, pendewasannya ini udah jadi nih, udah matang gitu loh. Jadi sehingga kalau misalkan di pekerjaan itu pun masih bisa menjalankan lah gitu, bahkan baik, dari gitu. Segi profesionalnya itu dia udah dewasa lah. Iya gitu, nggak terlalu misalnya boleh ya, orang masih muda tuh pasti ada masa-masanya kalau ketika kerja mungkin bolos atau apa ya. Pasti ada pasti ada masa-masa kayak gitu, masih pengen nonton konser pura-pura sakit. masih banyak tuh, atau enggak ya banyaklah hal-hal yang anak muda masih lakuin gitu. Nah mungkin di umur segitu udah masanya udah lewat gitu ya kan. Nah cuman kalau misalnya dari sisi kacamata pengusaha, memang nggak dapat dipungkiri umur itu jadi tolak ukur gitu, karena dia ngelihat mungkin habitnya Indonesia itu di umur muda yang di atas tadi yang tadi gue sebutin 30 ke atas ke 40
secara produktivitasnya memang kurang tuh. Ya. Aku kalau bisa jadi pengusaha akan ada di posisi kacamata seperti itu gitu. Nah makanya kalau memang misalnya memang disetujui dari sisi undang-undang atau apalah Kementerian Tenaga gue kurang paham, kita tuh harus buktiin cuy. Bener gak? Kita udah dikasih kelowongan nih misalnya batasnya panjangnya masih 35 tengah 37 gitu, tengah 40. Berarti apa? Kita harus buktiin di Indonesia tuh secara orang-orangnya profesionalnya tinggi loh. Iya. Gue soalnya kayak gini tuh, interview beberapa musisi ya, yang pernah recording di luar. Kalau misalnya gue nonton atau denger podcast, mereka tuh kayak kagum sama kerja orang luar. Sisi profesionalnya tuh tinggi banget. Iya. Hasilnya jadinya apa? Hasilnya bagus tiap kerjaannya dia. Jadi udah punya standar tinggi gitu. Bisa jadi kultur kita harus berubah juga berarti. Iya, karena kita nanti dikasih kelonggaran misalnya ini disetujui dan ini viral, mungkin akhirnya kita dapat kelonggaran itu dan semuanya yang buka lowongan ini udah mulai banyak jadinya, karena Indonesia udah nggak COVID lagi kan. Iya. Kayak kita kan lagi masa-masa kita switch lah ya kan. Gue pernah gini nih, sedikit cerita juga. Akhirnya kita juga harus buktiin nih dari sisi orang manusianya nih, orang yang pelamar kerjanya atau pekerjanya nih, kita harus bisa buktiin gitu. Jangan udah dikasih kelonggaran enak, dari sisi kita profesionalnya masih kurang gitu, dan kita nggak punya standar tinggi. Itu sih yang sangat disayangkan. Kalau dari lu itu ngomong apa? Iya, jadi gue pernah cerita nih, kayak gue pernah punya kenalan seorang bapak lah ya, seorang bapak anak tuh udah kuliah segala macam. Itu dia manajer IT bro, manajer IT, terus kayak dia SAP manajer juga, dia paham SAP juga, jadi dia pinter lah maksudnya SAP ya. Iya, IT dia paham, tapi kan dia setiap kerja itu ini kontrak kan, setahun 2 tahun, jadi nggak yang belum pernah kerja yang gue pakai lo lama ya gitu ya. Iya, berarti 2 tahun langsung permanen gitu kan, ada juga yang ada gitu juga. Tapi kan dia kadang megang project kayak gitu loh bro. Project dia project ini setahun 2 tahun 3 tahun gitu kan. Nah, terus suatu ketika kan dia udah mungkin di masa-masa umurnya mungkin sudah tidak dipakai lagi gitu kan, tidak dipakai lagi, tapi dia secara ini masih pintar, dia masih paham, lamar-lamar udah mulai bisa gitu kan. Dan dia bisa adaptasi sama perkembangan teknologi juga ya. Iya bisa gitu kan. Jadi secara backgroundnya juga mendukung kan. Experience dia kan sebenarnya yang bisa diambil kan. Ya, karena dia juga dia belum bisa pensiun, dalam artian dia mungkin usaha atau apa, dia belum bisa ngejalanin kayak gitu, tapi dia masih pengen kerja gitu kan. Dan dia kayak fair gitu, merendahkan, nggak apa-apa deh gue jadi bawahan gitu kan, dia fair gitu loh, maksudnya nggak usah jadi manajer misalkan gitu kan, yang penting gue kerja, gue bisa nafkahin anak bini gue gitu kan. Jadi kan yang penting ya kerja. Tapi kalau udah ada batasan umur kan kadang kasihan nih orang pinter apa segala macam masalah IT gitu kan, tapi sia-sia lah ilmunya atau pengalamannya tuh jadi kayak sia-sia gitu. Itu gue pernah punya kenalan lah bapak-bapak itu sayang karena faktor umur ya. Iya, waktu tinggal di Bogor dia sampai kalau deh gue kerja apa gitu, yang penting gue punya penghasilan bulanan jelas, mau jadi OB juga nggak apa-apa gitu, istilah kasarnya dia kayak gitu. Mau jadi bawahan rumah tangganya jalan. Iya, mau jadi staff IT juga nggak apa-apa gitu kan, nggak usah jadi manajer lagi gitu. Yang penting gue masih, karena dia waktu itu belum berani usaha gitu kan, sempat berapa kali usaha gitu tapi nggak pertaruhan gitu. Iya, itu sih. Ya mudah-mudahan kalau misalnya memang berita ini viral, kitanya juga dari sisi kita juga harus membuktiin bahwa orang-orang Indonesia tuh punya standar tinggi ketika bekerja. Betul. Jangan cuman kadang-kadang konsep orang kita nih kerja, datang absen lagi pulang, udah gitu aja, tapi nggak punya standar tinggi gitu. Itu sih yang sangat disayangkan. Jadi ya wajar kalau memang punya atasan memang marah-marah atau apa sih, menurut gue wajar, karena ada beberapa orang yang seperti itu akhirnya imbasnya kena semua. Akhirnya ya mungkin secara kultur di perusahaan tersebut nggak sehat jadinya gitu, karena pressure terlalu tinggi atau apa ya, karena dari kitanya juga memang belum punya standar tinggi gitu. Iya. Beberapa ya, gue nggak bisa nyebut itu semua orang seperti itu,
Tapi itu tadi masih belum punya standar tinggi rata-rata gitu sih. Ya mudah-mudahan sih ini di ACC kali ya. Iya. Ya terus kayak perubahan kultur juga ya, kultur kerja Iya. di negara kita juga kayaknya perlu dirapihin juga nih, perlu diperbaiki lagi kultur-kulturnya gitu, sehingga kayak ya kita bergerak menuju kayak orang-orang Eropa lah, orang-orang Western. ya, orang-orang Western, orang-orang Amerika yang punya standarisasi sendiri pada satu kerja itu seperti apa gitu. Kayaknya Menjunjung tinggi ya profesionalisme betul, itu penting juga di dalam bangsa. ya kasarnya ya kayak apa ya, dia punya standar tinggi lah. Kalau gue kalau misalnya lebih bahasa teknisnya mungkin gue nggak tahu lah gitu. Tapi kalau memang disetujui ya gue sangat amat senang. Iya. Apalagi di era digital ini ya semua orang bisa kerja apa aja, dan semua orang juga bisa punya usaha apa aja. Jadi lu bisa ngebuka lapangan pekerjaan lagi. Sekarang supir aja ini apa namanya, sekarang pakai umur. Iya, supir pakai umur. Ya mungkin kalau udah yang tua banget sih, maaf ya, maksudnya yang udah berumur banget sih mungkin apa namanya, nggak udah masa-masanya pensiun juga mungkin apa namanya, kayak perusahaan juga mungkin nggak berani gitu kan, nggak berani untuk terus dipekerjakan gitu kan. Tapi sayang aja gitu kan, kadang-kadang kayak supir aja ada umurnya gitu. Itu sih kayak sayang banget gitu. Abang gue kan supir rata-rata kan, abang gue supir gitu, kayak dia udah diplotin nih di usia sekarang, di usia sekian harus pensiun gitu kan. Nah, terus mau gimana gitu kan, sedangkan dia masih sehat, masih bugar gitu kan, rokok juga enggak gitu kan. Nggak ngerokok. Nggak ngerokok abang gua, rokok juga enggak, masih sehat, bugar, rambutnya nggak botak deh, gimana dia emang sehat banget abang gua. Tiap hari makannya rebusan gitu, dia maksudnya Nggak sehat ada banget kok, nggak ada minyak terdalam. dia nggak makan micin, nggak makan apa, dia emang masih sehat banget gitu abang gue. Jadi sayang banget kalau dia gara-gara umur terus tiba-tiba di cut gara-gara umur itu, sayang lah. Tapi dia pengalaman gue sendiri sama dia jauh, secara jalanan di Jakarta jauh banget gue. Seluk beluk Jakarta bisa lewat sini dia paham banget kalau iya, juga kan. iya kan. Gitu. Jadi kayaknya sayang banget kalau orang-orang seperti itu yang punya life skill ya, mengemudikan life skill gitu kan. Sebagai driver itu kan life skill gitu kan, life skill yang malah pada temen gue itu, gue pernah bilang salah satu life skill yang dibutuhkan di seluruh dunia itu menyetir, mengemudi mobil gitu kan. Karena kalau bakal dipakai di semuanya gitu kan, even di negara perang pun dipakai supir gitu kan. Apa, negara-negara bergejolak itu dipakai supir gitu kan, dimanapun dipakai supir. Jadi kayak sayang aja orang-orang yang punya bakat, punya skill seperti itu cuma dibatasi oleh umur. Sayang sih menurut gue. Karena harusnya umur nggak jadi batasan. Betul. Ya mudah-mudahan kitanya bisa berubah, terus peraturan juga bisa berubah. Jadi ya yang digadang-gadang sebagai Indonesia emas atau apa ya memang seharusnya sudah terwujud. Iya. Gitu, ngerti gak lo? Betul. Ya kan? Iya, kita udah punya standar tinggi lah dari segi kita. Apalagi apa ya, kebutuhan mungkin banyak yang mahal. Ya mungkin harus pola pikir kita ubah. Tapi kan gue nggak tahu nih video ini bisa nyampe apa enggak ke orang-orang itu. Ya, kalau bisa nyampe minimal muncul di YouTube dia, gue bersyukur banget. Dan dia mau nonton aja akhirnya, oh iya gue harusnya ngebuka mata gue sama pikiran gue. Gue harus punya ini, gue harus bisa ini. Ya tadinya kayak gue main konten emang gue pernah kepikiran enggak kan, ternyata harus umur memang harus ya berjalan lah. Ya mungkin aja perusahaan-perusahaan itu yang satu, kultur pasti harus dirubah ya. Kalau menurut dia kultur kerjanya, kultur prosesnya dengan lingkungannya harus dirubah. Terus kayak bisa jadi bekerja sama dengan departemen kesehatan gitu loh. Maksudnya kayak ini dengan umur segini apa di tes lah apa segala macam, dia screening kesehatannya apa segala macam. Oh ini masih bisa nih untuk apa, dari segi apa namanya, pekerjaan, kebugarannya masih bagus nih untuk 10 tahun ke depan atau masih layak. Iya masih sangat layak kan, bisa aja gitu ya kalau perusahaan-perusahaan itu bekerja sama dengan apa namanya, dengan departemen kesehatan lah gitu, atau dinas kesehatan lah gitu. Jadi kayak kalau memang ketakutan dari segi kesehatan harusnya bisa tertutupi lah dengan adanya kerjasama dengan dinas kesehatan. Mungkin aja gitu. Saran aja gitu. Ya mudah-mudahan video ini nyampe sih. Iya. Semua orang, entah itu bisa merubah
secara peraturan sama mindset kita. Oke, nggak ada closing statement ya, udah sore. Mana lu baru ngebakar rokok lagi. Aku mau balik juga sih tapi. Kita akhirin aja gimana? Ya, oke. Oke, mudah-mudahan video ini nyampe ke lo semua ya. Thank you.